Kapolri bertemu di Istana Negara pada hari Rabu. Ya, keduanya diduga membahas jabatan Kabareskrim di tubuh Polri, dan usai bertemu, Menko Polhukam menyatakan rotasi di tubuh TNI dan Polri adalah hal yang biasa. Setelah menggelar pertemuan di Istana, Menko Polhukam Luhut Panjaitan membantah pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk membahas khusus soal pergantian Kepala Bareskrim yang kini dipimpin Budi Waseso. Luhut menambahkan apabila terjadi pergantian atau rotasi di tubuh Polri dan TNI, hal tersebut tidak terkait dengan situasi politik saat ini. Pergantian posisi di tubuh TNI dan Polri adalah hal yang biasa, dan dalam hal ini Luhut mengingatkan kepada seluruh jajaran aparatur negara, baik militer dan sipil, dalam menjalankan tugas harus memiliki kepatuhan kepada perintah pimpinan. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Kapolri dengan Pak? Ya, belum sampai ke situ. Artinya sudah ada pertimbangan atau penilaian gitu Pak? Ya, bisa saja ada pertimbangan dari Presiden, tapi saya belum dalam posisi untuk mengatakan pencopotan, dan saya tidak percaya ada pencopotan. Bahwa mungkin nanti ada pergantian tempat, itu bisa saja terjadi. Sementara Komjen Pol Budi Waseso mengaku informasi pencopotan dirinya dari jabatan Kabareskrim baru diketahui melalui media massa. Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengaku di tengah informasi pencopotan dirinya tidak menyurutkan proses hukum terhadap sejumlah kasus yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Terkait dengan isu pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim dan akan menjadi Kepala BNPT, isu tersebut masih banyak beredar sekali, ada yang bilang ini benar ataupun juga tidak benar, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabareskrim Budi Waseso untuk mengetahui apakah ini benar terkait dengan isu tersebut. Pak Budi, ini bagaimana Pak terkait dengan isu pencopotan jabatan ini? Saya malah nggak tahu tentang isu itu ya. Tadi saya malah tahu dari teman-teman bakal ada isu mau pencopotan tentang Kabareskrim atau saya. Ya nggak ada masalah bagi saya kan gitu. Tapi katanya akan digeser menjadi Kepala BNPT, ini bagaimana Pak? Malah belum tahu itu kan dari mana beritanya itu, gitu ya. Nah, tapi ini katanya sebenarnya juga terkait dengan ada kemarin Luhut pun juga bilang ini ada penghambatan ekonomi gitu terkait dengan kasusnya dari RJ Lino dan juga Pelindo, ini gimana Pak? Ya saya kira kalau audit ya bisa dibuktikan bahwa tugas-tugas saya akan menghambat jalannya perekonomian ini, saya kira nggak ada masalah ya, karena itu untuk koreksi bagi saya. Artinya dikala saya merasa tugas itu salah juga harus diperbaiki ya menurut Bapak. Nah, tapi sebenarnya Pak, kalau misalnya ternyata terkait dengan kasus dari RJ Lino, berarti Bapak kalah dengan RJ Lino, itu bagaimana Pak? Ini bukan soal kalah dan menang, ini terhadap penegakan hukum ya. Jadi penegakan hukum itu bukan soal kalah dan menang ya, benar atau salah. Jadi kalau orang yang benar ya pasti nanti dalam proses akhir pasti benar. Kalau salah ya kan salah, karena yang memutus nanti hakim kan. Terus kasusnya Pelindo sendiri bagaimana ini Pak? Jalan terus. Sudah sampai mana berarti sekarang Pak? Hari ini kita memeriksa beberapa direktur pelabuhan ya, beberapa pelabuhan sudah kita periksa, beberapa dari teknisi juga sudah kita periksa. Ya saksi-saksi lain lah, termasuk ada saksi ahli yang kita periksa. Hari ini ada 2 saksi ahli yang kita lakukan pemeriksaan. Tapi Bapak sudah sempat dipanggil ke istana? Enggak tuh. Terkait dengan jabatan ini Pak? Enggak ada. Saya tadi malam bekerja seperti biasa di kantor, enggak ada masalah. Nah, untuk kasus Pertamina sendiri saat ini sudah sampai mana Pak? Jalan juga, berjalan ke sini. Untuk terkait dengan tersangka? Ya masih yang kita lakukan satu tersangka, dan ini sedang dilakukan pemeriksaan pada saksi-saksi lain ya, dan hasil penggeledahan kita sedang dievaluasi ya itu. Tapi terkait dengan Bapak dari kasus penegakan hukum saat ini yang sudah oleh Pak Budi sendiri laksanakan, ini apakah memang sudah tepat sesuai dengan peraturan apa bagaimana Pak? Sekali lagi itu saya lakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika diragukan bisa diperadilankan, kan ada proses hukum, atau dilaporkan ke internal supaya ada audit investigasi terhadap proses pelaksanaan penegakan atau tugas dari Bareskrim. Saya kira kita fair, terbuka kok ya. Kita kan biasa saja, manusia tidak ada yang sempurna, artinya kalau ada kekurangan itu pasti dan bisa kita perbaiki ya. Kalau isunya ternyata benar Bapak digeser jabatan atau dicopot di jabatannya sebagai Kabareskrim, bagaimana? Nggak ada masalah, kan dari awal saya dibilang
tidak ada masalah. Tugas ini amanah dari negara bangsa ini ya. Jadi tidak ada yang orang terus mau tugas terus semau-maunya dia, keinginan dia, enggak lah. Saya kan prajurit Bayangkara ya. Saya melaksanakan amanahnya dari atasan pimpinan saya. Negara bangsa ini yang memberikan tugas tanggung jawab kepada saya, dan yang penting saya harus melaksanakan tugas itu dengan baik, benar ya. Dan saya tidak boleh mencederai penegakan hukum, dan saya juga tidak boleh mencederai dari institusi saya. Ya, kepolisian ini itu paling penting bagi saya ya. Oke, berarti intinya sama sekali belum mengetahui kalau ternyata itu. Oke. Terima kasih. Dan tadi juga yang sudah disampaikan oleh Komjen Pol Budi Waseso bahwa dirinya juga belum dipanggil ke istana ataupun juga bertemu langsung dengan Kapolri Badrodin Haiti terkait dengan pencopotan jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Dari Jakarta, Marshal Nagita Arianto Eko, Metro TV. Ya, kita beralih ke informasi. Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kediaman Mega dibanjiri tamu hingga Kamis dini hari. Ya, sejak Rabu petang kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat kebanjiran tamu pasca kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Hanura Wiranto. Tampak politisi dan para pejabat negara hadir menyambangi rumah Megawati, di antaranya Menkumham Yasona Lawli, Ferry Mursi dan Baldan, serta sejumlah politisi PDI Perjuangan seperti Hasto Kristianto, Oli Dono Kambi, dan Eriko Sotarduga. Hingga Kamis dini hari, para tamu ini silih berganti datang dan pulang dari kediaman mantan Presiden kelima Republik Indonesia tersebut. Namun tidak ada satupun dari para tamu politisi yang mau berkomentar terkait pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR pada Rabu petang menyatakan partainya PAN telah bergabung dengan koalisi pemerintah KIH. Partai Amanat Nasional menyatakan bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan tekad partainya untuk membantu Jokowi JK menyejahterakan rakyat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Rabu siang di Istana Merdeka. Zulkifli didampingi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutrisno Bahir dan Sekjen PAN Edi Suparno. Zulkifli menyatakan secara resmi Partai Amanat Nasional bergabung untuk menyukseskan program-program pemerintah Kabinet Kerja Jokowi JK. Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli menepis jika ada anggapan isu masuknya PAN ke dalam koalisi Indonesia Hebat semata-mata demi kepentingan politik, yakni untuk mendapatkan jatah dalam kabinet. Baik pengurus PAN, oleh karena itu PAN sebulan kami menyatakan sepakat bulat menyatakan kepada Bapak Presiden PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah. Informasi selanjutnya, Menko Mas Duki jauh dari spekulasi nama menggantikan posisi Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai Luhut dilantik menjadi Menko Polhukam. Teten mengaku baru mengetahui dirinya akan dilantik kurang dari 1 jam sebelum acara pelantikan dimulai. Sejak Selasa malam beredar kabar nama Johnny Lumintang dan Fahrul Rozi menguat untuk jabatan Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Panjaitan. Namun Rabu pagi nama itu mengerucut menjadi Johnny Lumintang, mantan Pangkostrat dan Dubes Filipina. Untuk diangkat pada jabatan ini, langsung ataupun tidak langsung atau tidak langsung. Jelang detik-detik pelantikan, justru tim komunikasi Presiden termasuk yang muncul naik ke area pelantikan dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dan mengaku baru mengetahui akan dilantik menjadi Kepala Staf menggantikan Luhut Panjaitan 30 menit sebelum acara. Bahkan kepres penunjukan dirinya pun disebut baru ditandatangani Presiden Rabu pagi. Dimohon kepada Rohani Bangun. Kepresnya ditandatangan baru. Tapi tahunya kan? Nggak tahu. Kemarin juga saya seharian sama bapak nggak bilang. Ya sudah, saya ditugaskan lah oleh beliau untuk di KSP. Nanti juga berarti. Yang nelfon bapak langsung atau yang nelfon bapak langsung? Pak berarti. Bukan dadakan berarti. Saya tidak tahu, tapi saya baru tahu tadi.
baru tahu tadi detik-detik menjelang pelantikan itu. Kan Kepresnya baru ditandatangani jam 8:30 lah. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain pemirsa, di antaranya seputar haji asal Kalimantan Barat gagal berangkat ke Tanah Suci akibat sakit dan meninggal dunia. Selebihnya ratusan jemaah haji dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Barat mulai menempati asrama dan melakukan pengecekan barang bawaannya. Sebanyak 1.881 calon haji dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Barat ini terlebih dahulu ditampung di asrama haji Jalan Lejen Sutoyo Pontianak Selatan. Pemberangkatan jemaah haji ini didahului oleh kloter 11 sebanyak 445 orang asal kota Pontianak yang akan berangkat pada pagi ini. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, para calon jemaah haji ini diterbangkan dari Bandara Supadio Pontianak menuju ke Bandara Embarkasi Hang Nadim Batam untuk selanjutnya diterbangkan ke Tanah Suci Mekah. Namun dari 1.881 calon haji asal Kalimantan Barat ini, 16 diantaranya gagal berangkat, yakni 7 orang meninggal dunia, 7 orang mengalami sakit, serta 2 orang memutuskan mengundurkan diri. Di utara ada sebanyak 103 jamaah calon haji asal kota Bitung berangkat menuju ke Tanah Suci. Dalam musim haji tahun 2015 ini, kuota jamaah haji asal kota Bitung berkurang dari tahun sebelumnya. Isak tangis keluarga mengiringi langkah para jemaah calon haji menunaikan rukun Islam kelima ini. Sementara 1 orang diantaranya dinyatakan batal berangkat karena sakit. Para calon haji ini terlebih dahulu menginap di asrama haji Manado selama semalam dan akan diberangkatkan dari kota Bitung menuju Tanah Suci dari embarkasi Balikpapan hari ini. Wali Kota Bitung, Hani Sondah, rencananya akan melepas rombongan para calon haji menuju Tanah Suci. Para jamaah haji diminta untuk mendoakan Kota Bitung agar tetap damai serta mendapatkan pemimpin yang lebih baik dalam pilkada serentak Desember mendatang. Yang akan membawa jamaah haji 2015 bertepatan dengan tanggal melalui pembacaan kalam ilahi oleh Bapak. Beralih ke berita jelang pilkada.